Sebagai contoh di sini Bapak Ibu, saya contohkan saja pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Sebagai contoh yang pertama adalah diferensiasi konten. Untuk diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar siswa dalam pelajaran matematika untuk kelas 5 dibagi sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Untuk yang masih awal, ditekankan pada kelancaran penjumlahan dan pengurangan. Untuk yang sudah mulai lancar, lancar penjumlahan akan meningkatkan kelancaran perkalian. Dan untuk yang kemampuannya sudah tinggi, menekankan pada perkalian dan pembagian 3 digit. Diferensiasi konten berdasarkan minat. Contohnya di kelas 1, peserta didik mewawancarai orang dengan profesi berbeda di lingkungan sekolah. Seperti mungkin ada suster, tukang kebun, satpam, kepala sekolah, guru, untuk cari tahu lebih lanjut konsep kewajiban dan peran dalam satu organisasi. Contoh lagi Bapak Ibu, diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar siswa. Di kelas 5, salah satu aktivitas pembelajarannya menggunakan menu permainan tic-tac-toe, di mana selama 40 menit sesi kelas, peserta didik masing-masing bisa memilih beberapa atau semua dari 9 aktivitas. Di masing-masing pilihan terdapat aktivitas menceritakan masalah matematika dengan komik, dengan benda di sekitar untuk yang kinestetik, dan membuat lagu tentang konsep matematika untuk yang audio. Contohnya lagi, sekarang diferensiasi yang proses, Bapak Ibu. Yang proses, diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar. Berdasarkan kesiapan belajar anak yang didapatkan dari pre-assessment atau assessment diagnostik, guru mengenalkan perkalian dalam beberapa cara. Ada yang penjumlahan berulang menggunakan tabel angka untuk peserta didik yang masih awal. Menggunakan pola dari hitung lompat untuk yang sudah mulai lancar penjumlahan. Dan menggunakan beberapa strategi mental math untuk mulai lancar perkalian. Untuk berdasarkan minat misalnya di kelas matematika kelas 2 mengenai satuan ukur, peserta didik mengukur panjang meja menggunakan objek yang mereka miliki di dalam kotak pensil atau yang berkaitan dengan kegemarannya. Peserta didik menjelaskan bagaimana mereka mengukur meja dengan objek tersebut dan menjelaskan tantangan dalam mengukur menggunakan objek tersebut. Ini saya pernah terapkan juga Bapak Ibu ketika mengajarkan mengenai pengukuran. Misal mereka memilikinya penghapus. Oh, panjang mejanya 20 penghapus. Kemudian mereka memilikinya jepit rambut. Jadi panjang mejanya ternyata 15 jepit rambut, begitu. Diferensiasi proses berdasar gaya belajar. Di kegiatan IPA kelas 5, contohnya mengenal alat reproduksi, peserta didik dapat menggali informasi mengenai alat reproduksi dari berbagai media. Disediakan alat peraga, buku bacaan, dan juga video. Kita lanjut, Bapak Ibu, diferensiasi produk. Untuk diferensi produk ini, berdasarkan kesiapan belajar, misal dalam bahasa Indonesia kelas 4, peserta didik diminta menemukan pokok pikiran yang sudah lebih tinggi, diberikan bacaan yang memiliki paragraf yang lebih tinggi bahasanya. Jadi perbedaan produknya ya, perbedaan jenis produk. Lalu jika diferensiasi produk berdasarkan minat, di sini mereka boleh memilih produk dan media yang digunakan untuk menunjukkan pemahaman atas materi yang sudah dipelajari. Jadi bisa mungkin mereka membuat video lah kalau minatnya video, atau membuat puisi atau menyanyi. Berdasarkan gaya belajar, di sini mereka dapat membuat infografik untuk yang visual, membuat cerita atau video yang menceritakan proses pubertas dan bagaimana menyikapinya. Lalu contoh lagi Bapak Ibu, ini saya contohkan keempat-empatnya Bapak Ibu. Tadi kan mulai dari proses, produk, sekarang uh, lingkungan belajar. Oh maaf, konten, proses, produk, dan yang terakhir adalah lingkungan belajar Bapak Ibu.
Berdasarkan lingkungan belajar Bapak Ibu, contohnya diferensiasi kesiapan belajar. Di sini ada ruang kelas yang fleksibel, memungkinkan siswa dapat mengatur posisi duduk sesuai dengan kesiapannya. Bagi yang perlu bantuan guru, boleh duduk berkelompok bersama dengan teman saat peserta didik yang sudah siap mempresentasikan pemahamannya. Berdasarkan minat, bisa membuat beberapa sentra pembelajaran. Misal ada pojok baca, ada pojok video, dan ada pojok hands-on atau pojok mungkin lembar kerja yang berisi kertas perlengkapan menggambar dan papan permainan. Lalu, diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan gaya belajar, bisa juga kelas menyediakan pilihan tempat duduk. Ada yang menghadap jendela untuk yang mudah teralihkan oleh gerakan temannya. Ada yang pakai karpet atau sofa untuk mereka yang membutuhkan ruang bergerak. Ada yang juga di sini diizinkan menggunakan headphone untuk mereka yang mudah teralihkan oleh suara. Memang di sini contohnya mungkin beberapa ada yang menurut Bapak Ibu barangkali kompleks, tapi silahkan Bapak Ibu boleh sekali memodifikasi beberapa contoh berikut. Ini saya hanya contohkan dari dokumen kegiatan pembelajaran di jenjang SD ya Bapak Ibu. Semoga menjadi inspirasi.